Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Halo semuanya Sobat Pemuda Kesehatan, balik lagi nih sama aku di podcast kesehatan di mana kita bakal berbincang-bincang santai dengan narasumber kita juga satu tamu kita yang cantik-cantik ini nih. Dan pastinya kita bakal bawa tema ini yang seru abis. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diriku dulu. Aku Syafira Putri Ninda Arianti dari D3 Fisioterapi yang hari ini bertugas menjadi moderator. Oh, kalian bisa panggil aku Vira ya buat lebih deket. Nah, karena aku sudah memperkenalkan diriku, kayaknya nggak enak nih kalau kita nggak perkenalan juga ke narasumber kita dan tamu kita ini. Soalnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi ayo kita kenalan biar makin sayang. Oke, boleh nih kita perkenalan dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Kananda. Halo Kananda, Halo semuanya. boleh nih Kak untuk memperkenalkan dirinya? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Nanda Kenemranti, bisa dipanggil Nanda. Aku dari angkatan 2022, Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya di Prodi D3 Fisioterapi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kananda. Oke, kita lanjut nih ke tamu kita. Halo Kak Mawar, Halo semuanya, halo Kak Vira. boleh nih memperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Mawar Rahma Aulia, biasa dipanggil Mawar, dan aku sama Nanda dari angkatan 2022 Fakultas Ilmu Kesehatan di Prodi D3 Fisioterapi. Salam kenal juga Kak Mawar. Oh, tadi kalian di angkatan 2002 ya, berarti sama ya. Kalian ini satu kelas atau gimana nih? Iya nih Kak Vira, kebetulan banget aku sama Nanda, kita berdua itu satu kelas dan satu angkatan juga. Bener banget. Kayaknya biar ngobrolnya asik ya, biar ngobrolnya deket ya, gak usah pakai kak kali ya. Kita kan juga satu angkatan, biar makin akrab aja gitu. Boleh kan? Oke, boleh. Berarti kita panggil nama aja ya, biar lebih santai Boleh gitu. dong. Oke, Boleh. gimana nih kabarnya Nanda sama Mawar hari ini? Full senyum kah, full sedih kah, full capek kah, atau malah full di ghosting hari ini nih? Kalau aku sendiri yang lagi capek banget dan sekarang tuh lagi banyak banget tugas-tugasnya gitu Kak, gitu Vira. Kalau aku sih alhamdulillah ya hari ini nggak di ghosting ya, alhamdulillah banget. Cuman ya sama aja sih kayak mawar gitu. Kayak lagi banyak banget rapat terus ya kira-kira ini buat acara kampus juga kan, kegiatan kampus. Waduh, nggak di ghosting tapi malah kena ini ya sama tugas. Kayaknya sebagai mahasiswa nih tidak hari tanpa tugas nggak sih? Terus Aduh, juga bener banget. kelihatan ini pada capek-capek banget ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja nih ke topik kita. Kali ini kita bakal bahas tentang skoliosis. Nah, kira-kira nih menurut pandangan kalian, skoliosis tuh apa sih? Terus kita kan udah ketemu orang banyak ya di luar rumah, di luar kampus, atau bahkan di kampus sekalipun gitu. Kalian pernah nggak sih ketemu sama orang atau teman kalian sendiri gitu loh yang terkena skoliosis? Oke, kalau dari teman-teman pasti udah pada tahu lah ya, kayak istilah skoliosis itu apa sih? Kayak secara umum tuh pasti udah pada tahu lah. Kayak skoliosis itu adalah kelainan pada tulang belakang. Bahkan dulu kalau nggak salah tuh kita SD tuh sempat belajar loh basic ya tentang kelainan tulang belakang tuh ada tiga ya. Kalau skoliosis artinya itu, kalau skoliosis artinya itu kayak suatu kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping secara tidak normal. Tapi kalau untuk teman-teman yang teman-teman kampus aku aja kali ya. Kalau untuk teman-teman kampus aku tuh ada lah beberapa yang punya penyakit psikosis ini. Tapi kalau untuk orang-orang yang lalu lalang di depan aku gitu ya, kayak sekali dua kali lewat gitu depan aku sih nggak bisa ngeprediksi ya dia tuh punya psikosis atau enggak gitu. Soalnya kan juga kita tuh ada loh tahap-tahapannya biar kita tuh tahu kayak oh dia tuh punya psikosis, dia tuh punya penyakit psikosis loh, dia tuh nggak bisa ini nggak bisa itu kayak gitu. Oke, aku mau nanya nih Nanda, yang tadi dimaksud sama
tulang melengkung ke samping tuh gimana ya? Bentukan tulangnya tuh emang beneran melengkung ke samping apa gimana ya, Nanda? Iya bener banget Mawar. Jadi kayak kalau tulang manusia ya, secara umum gitu normalnya, dia tuh lurus kurvanya. Tapi gara-gara kebiasaan kita yang jelek, habit kita yang jelek gitu, yang nggak mau merawat gitu. Kayak pola duduk kita yang nggak tegak aja tuh udah jadi contoh kecil perubahan tulang belakang kita gitu. Waduh, serem juga ya, Non. Padahal tuh kayaknya itu tuh kelihatannya hal sepele banget gitu loh. Terus kita nih sekarang udah tahu ya, salah satu penyebabnya itu tuh dari aktivitas kita yang jelek atau bahasanya habits kita gitu loh. Tapi nih Nan, kalau eh, kita nggak tahu nih, atau misalnya tanpa diketahui penyebabnya yang bisa memicu skoliosis ini tuh kira-kira ada nggak sih Nan? Ada dong, ada dong. Itu tuh disebut juga dengan idiopatik atau kayak tanpa diketahui nih penyebabnya gitu. Tahu-tahu kita laku udah scroll saja gitu. Tapi jangan khawatir, sekarang kan juga teknologi kan makin berkembang ya, makin canggih ya. Kalian bisa nih konsultasi ke dokter tulang, terus nanti dokter tulang tuh akan menyarankan kalian untuk ke CT scan gitu. Nanti yang aku tahu tuh ada tiga loh. Yang pertama itu ada dari bantalan dan sendi tulang belakang yang mulai aus akibat usia misalnya itu kayak pada lansia nih yang udah menopause gitu itu disebut juga dengan sklerosis degeneratif. Kedua itu bawaan lahir itu disebut juga dengan sklerosis kongenital dan yang terakhir itu ada gangguan saraf dan otot atau disebut juga dengan sklerosis neuromuskular kayak gitu. Waduh, ada juga ya, ternyata ada tiga malahan kayaknya dengan berbagai nama skoliosis yang kayaknya aku sendiri kurang paham nih apa nih maksudnya. Oke, kalau dari Mawar sendiri nih gimana sih menilai lingkungan kampus atau kebiasaan para anak mahasiswa ataupun anak sekolahan yang sekarang nih bisa aja tuh berdampak pada skoliosis gitu loh. Dari yang aku lihat ya sekarang tuh lumayan banyak banget yang punya habit atau kebiasaan yang jelek atau pola duduk yang salah nih yang bikin aku pikir tuh kayak apa nggak pegel ya mereka badannya kayak gitu gitu loh. Pegel ya badannya ada jompo jompo remaja. Setuju, Iya Nan, betul. ampun deh. Dari yang aku lihat sekarang nih, dari anak SD sampai anak kuliahan tuh udah nggak zaman lagi ya pakai tas gendong. Sekarang tuh pada pakai yang sling bag atau tote bag gitu loh biar kelihatan modis. Tapi ternyata tanpa mereka sadarin tuh eh, udah berikan dampak besar banget nih untuk tulang belakang mereka gitu. Coba, iya, itu benar banget sih. Karena apa ya, anak-anak sekarang tuh lebih mengedepankan tren gitu kan daripada kesehatan sendiri gitu. Dan sekarang emang kayaknya enggak, kalau dulu kan ibaratnya kalau masalah tas itu kan perempuan ya, tapi kayaknya sekarang siapapun bisa karena yang kita bisa lihat juga kayaknya siapapun itu yang tadi udah aku bilang orang pada pakai sling bag ataupun tote bag biar kayak kelihatan cantik, anggun gitu loh kayak bahasanya tuh kayak kekinian gitu ya nggak sih? Bener bener banget. Tapi kayak aku juga kadang suka bingung sih sama kebiasaan para mahasiswa ya yang nggak secara langsung tuh kayak, aduh itu tuh bisa resiko terkena skoliosis lah. Tapi kayak kebiasaannya tuh bukan itu doang, ada banyak lagi gitu. Ada satu dua tiga gitu, ada bercabang ya. Tapi ya paling ngerinya tuh kayak kita sendiri tuh nggak sadar kalau kita tuh udah ngelakuin itu semua gitu kayak tanpa kita ketahui gitu kan tanpa kita sadari tapi beberapa kebiasaan tuh dapat memperburuk kondisi skoliosis misalnya nih duduk dengan posisi yang tidak baik seperti membungkuk atau condong ke salah satu sisi itu kan serem ya. Terus kedua memakai tas yang terlalu berat di sisi tubuh kayak tadi. Terus yang ketiga nih, aduh umum banget ya ini mah kurang tidur atau tidur dalam posisi yang tidak baik. Misalnya itu kan kita ya kayak misalnya kita gitu deh kayak semester-semester baru atau semester-semester akhir yang udah dikejar banget deadline buat aduh buat skripsi, aduh kita harus praktek ini itu, kita harus buat makalah kan kayak waktu tidur kita tuh jadi kehempit ya, jadi sempit gitu. Jadi kan kita susah dong buat ngatur waktunya gitu. Nah itu tuh bisa eh,
mempengaruhi posisi duduk kita saat kita mengajarkan tugas gitu kan. Kayak gitu. Waduh, kayaknya nih kebiasaan umum banget sih. Umum banget gak sih kayak hampir semua orang tuh pasti pernah untuk mengalami kebiasaan buruk kayak gini tanpa disadarin juga nggak sih, terutama untuk orang yang kurang tidur itu gitu kan ya. Tapi kan tadi Nanda juga udah bilang nih contoh kecilnya pas duduk kita lagi ngerjain tugas ya Nan ya. Kalau boleh Iya tahu bener. itu tuh kenapa sih Nan? Gimana ya, kayak gak jarang tahu sadari kita tuh yang bisa duduk tegak, bener-bener tegak banget ya. Gak jarang, bahkan aku duduk tegak pun kita suka kayak capek gitu, kayak aduh pegel nih gitu. Apalagi bagi orang yang gak mudah, dan bagi orang yang gak punya nih kebiasaan untuk duduk tegak, tapi harus dipaksa tegak gitu kan, biar apa ya, biar kita tuh fokus buat ngerjainnya gitu. Itu kan kadang kayak aduh pegel banget gitu, kadang tiba-tiba ntar suka bungkuk lagi terus tegak lagi, bungkuk lagi tegak lagi kayak gitu. Sumpah bener banget Nanda. Aku nih kalau biasa ya udah capek nih ya udah aku duduknya tuh bungkuk aja gitu karena nyaman banget gitu loh duduk bungkuk daripada untuk duduk tegak. Ya kan, kadang kayak pegel banget tapi kayak aduh gue pengen banget buat tegak nih, tapi kayak aduh nggak bisa, di satu sisi kayak pegel banget nih gitu. Kebiasaan duduk bungkuk atau membungkuk itu dapat menimbulkan berbagai bahaya sih bagi kesehatan tubuh, terutama pada bagian tulang belakang dan juga leher. Beberapa bahayanya itu salah satunya tuh bisa merusak posisi tulang belakang, terus menyebabkan sakit punggung, menyebabkan ketegangan pada leher dan bahu, terus meningkatkan resiko cedera, dan ini yang paling parah sih menurut aku, mengurangi kapasitas paru-paru. Kan serem ya, gitu. Terus, tapi jangan khawatir, aku tuh punya cara pencegahannya untuk kebiasaan duduknya yang jelek nih ya. Disarankan tuh dari sekarang deh, kalian kan udah tahu kan pasti artinya skoliosis itu apa, terus kayak penyebab kenapa kita bisa jadi skoliosis, kok kenapa tiba-tiba kita tuh udah sehat aja kok malah amit-amit nih pasti cek, aduh ada catatan terkena skoliosis gitu. Tenang aja, dari sekarang kalian bisa mempelajari atau bisa mempergerakan nih untuk keseharian kalian nih, misalnya untuk duduk, berdiri, berjalan, serta melakukan pergerakan dan olahraga yang tepat untuk memperkuat otot punggung dan memperbaiki postur tubuh. Kayak gitu. Oke, paham-paham. Pertanyaan terakhir nih Nanda, kalau boleh tahu, baiknya nih kita tuh mengedukasi masyarakat atau anak-anak tuh dari usia berapa sih biar mereka tuh udah paham gitu loh dan ngerti kenapa ini tuh perlu dilakukan agar bisa tercegah dari skoliosis gitu. Oke, menurut aku ya, skoliosis tuh perlu dikenali sejak dini sih, sejak kecil malahan ya. Untuk kita tuh bisa dari kecil tuh udah mempelajari lah minimal posisi duduk lah yang benar gitu. Biasanya tuh di usia 12 sampai 15 tahun itu kan kayak anak-anak SMP ya rata-rata. Gitu udah bisa untuk mempelajari atau membenahi kebiasaan mereka gitu. Pada usia remaja perlu loh mengalami pada usia remaja tuh masih mengalami pertumbuhan sehingga masih mudah untuk mereka tuh memahami gitu. Mereka tuh bisa meniru mana yang baik, mana yang enggak gitu untuk memperbaiki postur tulang mereka. Karena sklerosis adalah kondisi kesehatan yang serius dan dapat menyebabkan efek berkepanjangan pada kualitas hidup seseorang. Kita sebagai orang kesehatan harusnya membantu remaja untuk menjaga postur tubuh yang baik agar mereka tuh terhindar dari sklerosis. Itu Mawar. Oh alah, ternyata tuh kita bisa ngeedukasi atau ngepraktekin dari anak usia 12 tahun ya Nanda. Benar, benar Mawar. Biar mereka juga paham ya, paham terus juga dan harus juga sih diedukasi semenjak mereka kecil biar kedepannya tuh mereka terhindar dari sklerosis ini. Oh, kayaknya nih tentang skoliosis ini tuh kayak nggak bisa disepelekan banget nggak sih? Karena kayak kita tuh dari awal harus banget memperhatikan hmm, cara duduk, posisi tubuh segala macam dan itu tuh nggak bisa dihitung dari berapa umurnya ya yang tadi Nanda bilang juga. Kalau menurut Mawar kayak yang sekiranya 12 tahun, tapi ternyata kata Nanda bisa dimulai dari kecil juga. Oke,
Terima kasih banyak nih materinya dari Nanda dan juga pertanyaannya dari Mawar yang sekiranya mewakili teman-teman yang bakal mau ditanyain dari topik kita kali ini. Jadi kalau aku bisa memberikan intinya ini kita harus bisa mulai menjaga kesehatan tulang kita dengan cara menjauhi kebiasaan buruknya ya, kayak duduk, berdiri, bahkan tidur sekalipun tuh. Sampai tidur aja tuh kayak harus di ini loh, harus di apa ya, kesannya harus kayak dilihat ya gitu, di ya kayak gitu deh pokoknya. Aduh, terutama nih buat anak-anak ya, anak-anak sekolah maupun mahasiswa kayak kita sekalipun gitu loh, karena tadi Nanda bilang juga bahkan kita sendiri aja kadang suka nggak sadar gitu loh, atau bahkan kita sendiri bisa bakal kena gitu kan. Oke, untuk bagi kita juga mahasiswa, para anak-anak sekolah yang sering banget nih bawa sling bag atau tas tote bag gitu loh, dimohon banget untuk dihindari ya teman-teman. Soalnya kedepannya bakal susah juga gitu loh, karena ini kan untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita. Tapi kalau emang sekiranya kalian udah kena gitu loh, udah terkena skoliosis itu eh nggak usah khawatir, karena kalian bisa ke dokter tulang dan nanti akan dirujuk ke radiologi untuk di CT scan biar lebih dalam nih taunya gitu loh. Terus habis di radiologi selesai itu mungkin bisa dirujuk kembali ke tempat rehabilitasi atau fisioterapi untuk diperbaikin tulangnya, posturnya, dan kurva dari tulang belakangnya. Oke, materi kali ini tuh kayaknya seru banget gak sih? Terus kita juga di sini tuh ngobrol-ngobrol, kita nih juga memberikan edukasi gitu loh. Ya, tapi waktu kita nih kayaknya cuma sampai sini aja deh ya. Mungkin next time kita bakal ketemu lagi nih di episode-episode lainnya. Oke, terakhir bersama aku, Syafira Putri Indarianti, izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.